ciri Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kalian melihat mereka selalu ruku, selalu sujud. Lalu Allah setelah itu menyebutkan untuk mencari keuntungan mereka, kalian melihat di wajah mereka bekas sujud itu. Sengaja diitem-itemin biar kelihatan, wah ahli ibadah. Nah itu yang dimaksud oleh para ulama, orang yang jidat hitam ria. Sujud pakai apa? Hah? Pakai dahi. Jelaslah orang kalau sujud di dahinya ada warna hitam. Dan itu tidak semua orang bisa keluar tanda hitam di dahinya. Itu yang dimaksud oleh para ulama. Banyak penukilan perkataan para ulama seperti Ibnu Umar dan yang lainnya, bahwa orang yang jidat hitam itu ria. Antum lebih banyak bertelekan kepada kepala. Jadi ketika antum sujud kepalanya ditekan, tangannya nggak menekan gitu. Mungkin kepala antum cepat hitam. Bener. Karena kan hitam tuh gara-gara panas itu kan, Pak. Iya. Tapi kalau antum bertelekannya di atas tangan sambil kita sujud, insya Allah nggak cepat hitam, Pak. Masalah kasus, ya masalah kasus orang sengaja, maka itu adalah salah. Ini adalah simbol yang disebutkan dalam surah Al-Fatih ayat 29, ya. Ayat 4 surah nomor 48 ayat 29 ini menjelaskan tentang masalah itu. Dan itu Allah SWT berikan kepada seseorang mukmin. Apa itu? Dahinya hitam. Saulin juga hitam, Pak, 6, Pak. Jadi ada orang sengaja diitem-itemin, terus sujudnya dilama-lamain. Tujuan dia pengen kelihatan hitam, biar orang-orang lihat, nih saya hitam nih. Saya udah putar-putar nyari riwayat, adakah jidat Nabi itu hitam nggak ketemu? Meskipun berjidat hitam boleh, nggak ada masalah kan? Emang mungkin kulitnya agak sensitif, orangnya juga sensitif, lengkap sudah. Jadi ini Allahu alam pemahaman yang saya anggap mungkin rancuh ya, karena tidak faham tentang masalah penjabaran. Kalau ada satu orang, dua orang yang seperti itu, maka jangan dijadikan sebagai tolok ukur, ya. Karena ini memang ciri orang-orang yang beriman. Cuma bukan itu yang dimaksud simahum fi wujuhim min athari sujud. Ada tanda bekas sujud di jidat mereka, di wajah mereka, wujuhihim, karena bekas sujud. Maka yang disebut athar sujud, bekas sujud adalah hilangnya kesombongan seorang hamba. Itu baru disebut bekas sujud. Jadi siapakah yang sujud kepada Allah? Orang yang sudah melepaskan kesombongannya. Saat itu juga malaikat pilihan. Dia kalau malaikat itu cukup giniin sayapnya, maka malaikat jadi sayapnya ahlul badar. Di akhir zaman begitu, Pak. Dia baca Allahu Akbar itu kayak nembak ke sana. Maka coba latih-latih kembali emosi kita. Jangan-jangan emosi kita meledak sebelum saatnya. Pernah dengar ain? Ain pernah dengar? Penyakit ain pernah dengar? Innal aina hakun, sesungguhnya penyakit ain itu benar. Ain itu sama, Pak. Emosi yang meledak di dalam tapi disalurkan lewat mata. Siapa yang kena sakit dia. Jika sihir aja bisa pakai ain, apalagi ahlullah pakai nafas dia bisa menundukkan orang. Insya wah, nantilah ilmu ini akan Allah berikan lewat imam akhir zaman, namanya Al-Mahdi. Insya Allah. Ini sudah 6:30. Cukup? Nggak ada tanya jawab kan? Ada? Ya, ini terserah antum. Ini tamu. Tafadhal, mau ngapain? Berarti memang buku-buku sejarah Islam yang ada di sekolah wajib direvisi. Ada orang kemenang di sini sampaikan gitu. Ya. Berarti nggak mengikuti sunnah Nabi, hadis Nabi. Nabi ditanya kapan engkau diangkat jadi Nabi, hadis Tirmizi, hadisnya Hasan. Beliau jawab, Adam belum dicipta, saya sudah jadi Nabi. Ya, maka wajabat laka nubuwah, qala Adam baina ruhin wa tin. Adam belum ada. Aku sudah menjadi baina ruhil wal jasad, belum ada. Masih dipisah ruh dan jasadnya, belum ada jasadnya. Ini hadis yang paling sahih mengenai
bahwa Nabi Muhammad sudah jadi Nabi sebelum alam ini dicipta. Disebut masa azali, masa sebelum alam tercipta, masa pra-masa, keadaan pra-keadaan. Udah jadi Nabi Pak, namanya Ahmad. Itu yang disebut oleh Nabi Isa, ismuhu Ahmad. Beliau waktu itu bukan tubuh fisik, tapi ruhani, ruhani murni. Sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda bertanya dalam hadis Imam Darimi, hadisnya sahih, kapan engkau sadar engkau Nabi? Sadar, bukan diangkat. Kata beliau, waktu aku kecil dadaku dibelah, apa istilahnya? Dibelah oleh, belah itu bahasa orang seberang, dibelah oleh Sayyidina Jibril, dikeluarkan di dalamnya ada 2 bintik hitam, dibersihkan lalu dimasukkan kembali. Umur berapa itu? 5 atau 7? Ada riwayatnya 5, ada 7 ya? Berarti beliau sadar sebagai Nabi umur ya. Ummu Halimah Sa'diyah ketika mengantarkan Nabi pulang karena ketakutan, dibalikkan ke Mekah ke ibunya Sayyidah Aminah, melaporkan, wahai Aminah, anak kita ini kan anak susu, bagi Aminah anak kandung, anak kita nih kok ada malaikat 2 membelah dadanya tapi dia tidak mati. Siapa kira-kira anak kita ini? Aminah senyum-senyum aja, kamu norak, kira-kira begitu. Ini anak kita, waktu saya lahir saya nggak melihat darah, saya ngelihatnya cahaya. Maka Aminah sudah sadar anaknya seorang nabi, karena setiap malam Jibril datang dan para malaikat dan nabi-nabi. Hei Aminah, yang kau kandung adalah penghulu alam semesta, pemimpin para nabi dan rasul. Aminah sudah mengerti. Maka Aminah ini bukan orang musyrik, bukan musyrikah, dia seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gimana? Berarti Nabi Muhammad itu sudah punya sesuatu belum dalam dirinya? Sudah. Apa wiridnya? Namanya wirid nubuwah. Ini wirid masih saya rahasiakan Pak ya. Apa nama wiridnya? Wirid nubuwah. Nah, ini kita masih rahasiakan, belum boleh diceritakan begini ya. Nanti lain waktu kita ceritakan apa itu wirid nubuwah. Kalau yang Bapak baca itu wirid risalah namanya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, salat, ruku, sujud. Itu namanya wirid apa? Wirid risalah. Kalau wirid nubuwah lain lagi Pak. Ya, yang paham ahlullah, ulama, pewaris Allah, pewaris nabi-nabi Allah ya. Yang kedua tadi cara sholat, yang pasti kita tidak diwajibkan mengetahuinya. Namun berdasarkan beberapa riwayat yang kita kumpulkan, cara sholatnya itu beliau di satu riwayat, tapi saya tidak sepakat. Jibril kemudian menuntun gerakan sholatnya. Tapi saya bertanya balik, pantaskah Jibril menuntun? Padahal ketika Nabi Yuna Muhammad naik ke aras, Jibril tidak tembus. Siapakah yang guru, siapakah yang murid? Jibrilkah gurunya atau Rasulullah lah gurunya? Jibril nggak diizinkan naik ke aras. Kalau naik kebakar dia, habis itu, hancur tubuhnya, tubuh cahayanya hancur. Yang sanggup hanya tubuh yang berlapis-lapiskan cahaya, nurun ala nur. Jika beliau sudah nabi sebelum penciptaan alam semesta, nur itu dikembalikan, beliau sudah tahu cara sholatnya. Gampang toh ya. Jadi itu sholat apa itu? Itu sholatnya ruh. Sholatnya ruh itu sholat ma'rifat. Zahirnya bentuknya ruku dan sujud jika turun ke badan. Ma'rifatnya ruku, takzim kepada Allah. Ma'rifatnya sujud, habislah ego engkau dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Pak, kita sujud itu lebih rendah daripada kaki, setara dengan telapak kaki, lebih tengah, lebih rendah daripada tempat buang air besar dan kecil. Itu hakikat ma'rifat sujud.
Maka orang yang sujudnya masih merasa sombong, dia belum sujud walaupun jidatnya berwarna macam-macam. Ya, jadi silakan, nggak dilarang Pak jidat hitam, nggak dilarang, silakan. Emang mungkin kulitnya agak aneh sedikit ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan ria aja ya, naikin dikit, nah biar kelihatan gitu ya. Enggak. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, terlihat terpancar dari wajah mereka bekas sujud. Bekas sujud bukan bekas fisik. Asar sujud artinya efek orang sujud, kepalanya di bawah, gitu ya. Jadi kalaupun kita disalah-salahkan orang, kita nggak usah sombong-sombong. Jadi jangan-jangan ustadz sendiri nih ngajak perang ya. Mohon maaf jika saya pernah ngajak orang tengkar ya. Minta ampun saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada video begitu di skip aja, kalau perlu dihilangkan dari YouTube. Yang banyak sekarang video tentang akhlak, tasawuf, ma'rifatullah, itu biarkan. Itu masa lalu sebelum pandemi ya. Tengkar-tengkar itu. Enggak tengkar juga sih, cuma menjawab aja. Baik. Khair? Khalas? Saya rasa cukup lah ya. Mohon maaf, mohon izin, ini hari terakhir di kota apa gelarnya nih? Gelarnya apa? Bumi Selampari. Nah, insya Allah jika berjodoh lagi kita ketemu di waktu masa depan. Insya Allah. Insya Allah di masa depan, di waktu nanti pertanyaannya lebih berkualitas lagi. Insya